Oke, kalau misalnya di dalam misalnya ini yang di bagian ini yang di blank part ya, dikosongkan gitu kan ya. Nah, terus sister sama brother sudah jawab ini, tapi tidak ada pilihannya. Berarti dia bagaimana cara mengurangi klausanya? Tinggal aja nih dicoret ya kan. Who-nya kita hilangin, helps-nya kita hilangin, berubah menjadi helping gitu kan ya. Nah, oke. Yang artinya yang me ya, ini untuk yang artinya yang me atau yang ber gitu. Berarti dia dalam bentuk aktif. Kalau dia dalam bentuk pasif gitu ya, sisters, brothers misalnya, for example, the boy, oke, wait ya, the boy, oke, the boy, which, which who maksudnya ya, who is bitten misalnya, dalam bentuk pelampau aja deh, was bitten by the dog, for example, by the dog was naughty. Ya. Nah, ini kayak gini gimana misal? Di sini sudah terlihat ya, Neng, Bro. Di sini adalah sebagai subjeknya, ya kan? Di sini kelihatan ya. Oh, nggak kelihatan ya? Wait, kita ganti aja ya di sini. Oke, jadi misalnya di sini the boy who is gitu ya, bitten by the dog is naughty, for example. Nah, ini bisa kalian ganti was nggak apa-apa ya. Terserah mau bentuk perasaan atau pas gitu ya teman-teman. Nah, di sini sudah pasti ya subjek verb utamanya adalah the dog is naughty gitu kan ya. Nah, yang ini dia hanya memberikan keterangan, explaining aja ya. Siapa yang dia maksud yang naughty itu? Oh, itu yang digigit sama anjing deh gitu kan ya. Nah, misalnya nih sister sebagai ternyata tidak juga menemukan who is di dalam multiple choices-nya. Berarti cara kedua adalah dia adanya pengurangan. Kayak mana caranya? Ini dicoret tinggal yang bitten gitu ya. Jadinya adalah the boy bitten by the dog. Nah, is naughty. Kayak gitu. Ya, jadi kalau misalnya sisters sama brothers melihat kalimat ini misalnya di tempat lain gitu ya, di konteks yang lain gitu kan. Nah, berarti sister sudah tahu, oh bitternya ini bukanlah sebagai kata kerja, karena sudah jelas ini adalah kata kerjanya, gitu kan ya. Nah, berarti ada kemungkinan dia ini adalah pengurangan klausa, gitu ya. Atau namanya adalah, kata lainnya bisa noun modifier, kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Ini digunakan kalau dia dalam bentuk pasif, yang di atau ter, gitu. Dia tetap sama, bentuk verb 3 berubahnya. Tapi kalau yang me atau yang ber, dia menjadi atau kata benda di sini ya. Oke, baik. Nah, kita selesaikan ini dulu ya, coy. Nah, di sini a study of more than 3,000 Japanese adults bla bla bla, karena kita sudah tahu ini adalah kata kerjanya, berarti tidak boleh lagi double kata kerja ya. Nah, kalau double kata kerja maka ada kemungkinan dia menggunakan itu tadi adjective clause atau noun modifier atau pengurangan klausa. Langsung aja kita ceki-ceki dulu yang mana yang double kata kerja ya. Yang manakah yang ini udah double kata kerja, was published, kata kerja asli gitu kan ya, karena dia tidak ada penambahan seperti who, which, that, whom. Nah, seperti itu. Yang mana lagi yang double kata kerja? Yang ini, Neng, bro, was published gitu kan ya. Yang mana lagi yang ini, Neng, bro, was published juga. Berarti antara yang ini sama yang ini. Nah, yang ini kayak mana publish? Nah, hati-hati ya kan, seperti yang tadi Miss Sabrina bilang, kalau yang ada tiba-tiba ada bentuk verb 3 gitu ya, tapi ternyata di sini ada kata kerjanya, ya sudah, itu berarti mengalami pengurangan klausa. Kayak apa pengurangan klausanya? Nah, di situ sisters brothers bisa lihat a study of more than 3,000 Japanese adults itu adalah kata benda, ya kan? Terus di sini ya. Oke, terus di sini ya. A study of more than. Oke, di situ dia bilang study aja ya, study, gitu kan ya. Karena study ini adalah thing ya kan, kata benda, maka bisa kita ganti dengan which gitu ya. Nah, supaya itu bisa menjadi published, maka ada penambahan kata kerja bantu ya, yaitu adalah which was published gitu kan ya, Neng. Nah, which was published gitu ya. Found that, menemukan bahwa gitu kan. Nah, ini found-nya adalah kata kerjanya, ini verb aslinya, ini subjeknya. Oke, nah di sini dia mengalami pengurangan klausa, gitu kan ya. Ini dicoret, maka menjadi publish kayak gitu. Yang mana di sini diartikan yang dipublikasikan menemukan bahwa, begitu ya. Oke, jadi ada kemungkinan itu yang B. Kalau yang C ini gimana? Diartikan yang mempublikasikan, gitu kan ya. Yang mempublikasikan di British Medical Journal.
Nah, apa nyambung? Kalau dari konteksnya tidak, ya, bukan yang mempublikasikan, tapi yang dipublikasikan. Sehingga jawabannya adalah yang bravo, gitu, ya. Semoga itu bisa dipahami. Nah, ini yang dalam bentuk apa tadi? Sisters, brothers sama dengan yang ini. Who helps tadi sama. Kalau misalnya di reduce ini tinggal dihilangin, hilangin. Publish-nya berupa apa? Menjadi apa? Publishing gitu loh. Ya. Oke, gitu. Gitu ya teman-teman. Yang penting tahu dulu yang mana subjek, yang mana verbnya. Nah, oke, nanti saya kasih waktu juga untuk screenshot, gitu ya. Nah, di sini Miss Sadri juga ingin menambahkan, tadi pertama sudah ya, itu cara pertama kalau misalnya dia double kata kerja, gitu. Nah, soalnya gini, kalau di dalam nalarnya gitu ya, ketika kita mengerjakan soal teks rumpang, oke, walaupun grammar tetap pakai nalar gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini yang pertama adalah kita perhatikan dulu kalimatnya, sentence-nya. Sentence-nya di sini apakah dia berupa masuk ke present ataukah dia past? Berarti sisters berarti harus ceki-ceki dulu di situ konteksnya kayak mana itu, apakah present ataukah past. Yang mana nanti akan menentukan kata kerja yang nantinya akan ditanyakan di kalimat berikutnya. Nah, ketika habis itu adalah yang kedua ya, itu tadi subject verb dalam kalimat misalnya subject verb, subject verb itu tidak boleh, tidak ada ya, jadi ini salah. Yang benar kayak mana? Seharusnya seperti ini, subject verb gitu kan ya, kemudian di sini dia ada conjunction, nah subject verb atau konektor ya, setelah dia conjunction konektor ya, yang penting harus ada kata penghubungnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tadi ya, dia ada kemungkinan subjek, kemudian di sini dia ada penambahan adjective clause gitu ya teman-teman, atau pengurangan atau non modifier yang tadi saya jelaskan di awal gitu ya teman-teman, modifier. Nah, terus habis itu di sini dia diikuti oleh kata kerja verb gitu ya. Nah, ada kemungkinan seperti itu. Ada lagi kemungkinannya gimana? Subject verb, kemudian dia diikuti oleh to. Kalau to di sini berarti ada kemungkinan, ada 3 kemungkinan. Pertama, dia bisa diikuti oleh verb 1 atau kata kerja dasar tanpa penambahan SIS gitu ya. Atau bisa juga to be ya, atau bisa juga to have. I study to get, I study to be a success people, I study to have a girlfriend for example. Begitu ya teman-teman ya. Oke, paham ya kira-kira itu? Oke, terus yang ketiga, semisal kalau kalian menemukan subjek diikuti to be gitu ya, kemudian diikuti oleh been, kemudian diikuti oleh be gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira ini bisa diikuti apa aja gitu kan ya? Nah, pertama dia di sini bisa diikuti oleh kata benda, misalnya I am a student gitu kan ya. Bisa lagi diikuti apa? Adjective, I am smart for example. Kalau kata kerja bisanya diikuti apa teman-teman? Bisanya hanya diikuti oleh verb ing, maka jadi continuous. I am reading, I am studying gitu ya. Kemudian bisa diikuti verb 3, maka dia akan jadi pasif gitu. Paham ya? Oke, ya yang dasar dulu aja yang penting ya teman-teman, nanti sisanya di soal gitu ya. Yang penting tahu dulu ini, yang mana subjek dan yang mana verbnya. Oke, semoga itu bisa dipahami. Oke, kita lanjut ke number 2 ya. Nah, katanya that, those, who gitu ya. Ini tadi sudah kita bahas ya. That-nya di sini dia diartikan bahwa ya teman-teman. Oke. Nah, ini videonya kok gak enak. Bentar. Ya. Oh, udah enak. Sorry ya. Oke, that, those, who. Di sini sudah ada subjek ya, coy. Sisters, brothers ya. Ini subjek who at their meals quickly were about, ini verb aslinya ya. Were about twice as likely as bla 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 slow launching counterpart. Di sini dia berarti fungsinya sebagai objek gitu kan ya. Oke deh. Nah, kalau ada dari pilihannya di sini sisters berarti kembali lagi belajar di kelas 8 ya teman-teman semuanya. Nah, di sini misalnya tuliskan lagi ya. Ya, kalau grammar tuh lebih banyak aturannya daripada yang teks. Jadi kalian bersyukur alhamdulillah kemarin teks semuanya gitu ya. Teorinya kadang teks itu masih belum gitu kan ya teman-teman, jadi hanya kita gunakan logika sama konteks. Tapi kalau tidak selalu seperti itu, malah lebih banyak kepada konsepnya yang harus kita ketahui. Ada pronoun, ada possessive adjective. Di situ kalian sudah pernah mempelajarinya di kelas 8 ya. Oke. Possessive pronoun. Oke. Nah, sister sudah tahu semuanya dan brother sudah tahu semuanya. Ada Ayu, Dewi gitu ya.
Ayu, Dewi, he, she, it, ya. Posisi adjektifnya kayak mana? Ada my, your, their, gitu kan? Their, our, his, her, it. Ini cuma review aja ya, Miss Sabrina ya. Di sini jadinya kayak apa? Ada mine, your, theirs, ours, they, his, hers, its, gitu kan ya. Gimana nanti gunainnya? Misalnya this is my book gitu kan ya, dia diikuti oleh objeknya. Objeknya bisa berupa benda, bisa berupa orang gitu ya, depends on the sentences-nya ya. Jadi dia diikuti oleh objek. Sedangkan kalau ini kan tidak teman-teman ya kan. Nah, kalian sudah sering dengar gitu ya. Misalnya this book is mine. Buku ini adalah milikku. Jadi uh, objek yang dia maksud itu sudah digunakan sebagai subjek malahan ya di situ. This book is mine gitu. Jadi di sini dia fungsinya mine, yours, theirs dan seterusnya possessive pronoun itu dia sebagai objek. Udah selesai di akhir gitu ya. Oke, jadi kita ceki. Jadi nggak mungkin kalau jawabannya A gitu kan ya. Kalau B itu dia sebagai subjek gitu kan ya, as a subject at the beginning of the sentences. Give this book to them, gitu kan misalnya. Ya, I give this book to them. This book to them. Tidak mungkin this book to them apa itu enggak ya coy. Udah tahu lah ya, udah bisa dirasakan ya sense-nya ya. Their. Nah, ini jawabannya ya teman-teman ya. Tadi jawabannya itu pakainya apa sih? Oh, diberi lupa. Oke, baik. Jadi ini their ini masuk, themselves ini juga dia berdiri sendiri ya. Oke, ya baik. Ini kayaknya nggak ada masalah ya. Jadi untuk yang number 2 itu adalah yang D. Begitu ya teman-teman ya. Oke, next yang number 3. Pertanyaannya adalah, nah di sini mudah teman-teman. Di situ sudah ada kata kuncinya yaitu penggunaan pada and di sini. Ini kan masih bagian dari kata penghubung gitu kan ya. Namanya and itu kan berarti dia setara gitu ya. Kalau di sini dia subject verb, biasanya nanti di sini dia diikuti oleh verb gitu, ya kan? Karena di akhir dia verb diikuti, ya. Atau bisa juga nanti kalau di sini dia adjective, maka sini juga dia adjective. Kata sifat di sini juga kata sifat kayak gitu ya. Kemudian kata benda di sini juga kata benda seperti itu. Kalau di sini dia mintanya dalam bentuk ada penanda adjective clause, maka di situ juga ada penanda adjective clause-nya misalnya. Oke. Langsung kita ceki-ceki teman-teman. Oke, nah di situ ternyata setelah and yang dilanjutkan adalah penggunaan ini adjective clause gitu ya. Adjective clause. Oke. Who ate until they were full were 3 times more likely to be obese gitu. Berarti sebelumnya akan ada ya penanda adjective clause gitu teman-teman. Maka karena di pilihan gandanya ternyata di sini ada people gitu ya. Oke, berarti nanti penanda adjective clause yang digunakan adalah yang who. Maka kayak mana jadinya Neng, Bro? Maka jadinya kan seperti ini ya. People who gitu kan ya. Yang mana people who? Oh, ternyata yang I kayak gitu ya. Who ate quickly gitu kan. Who ate quickly and who at until gitu. Sebenarnya who juga dihilangin nggak apa-apa, nggak masalah setelah and di situ ya. Tapi di sini dia untuk memberikan penanda supaya kita tahu ya kan jawabannya yang mana gitu ya. Who ate until gitu ya, they were full. Nah, they were full. Oke, baik ya. Jadi di situ kalian bisa lihat bahwa pada bagian who ate quickly and who ate until they were full itu menjelaskan si ininya ya teman-teman, sisters, brothers ya, si people-nya. Jadi tetap di sini people-nya dia sebagai subject ya. Kemudian who ate itu bukanlah kata kerja aslinya. Berarti yang mana Neng, Bro? Di sini were ini kata kerja aslinya. The real verb ya. Jadi di sini people-nya dia disebut sebagai subjeknya ya. Oke, ini sebagai subject. Oke, teman-teman, paham ya? Oke, semoga itu bisa dipahami. Ya, jadi jawabannya adalah yang I. People who. Ya, betul banget cantik. Anissa, Muna, salam kenal. Sip, betul Neng? Good job ya. Number 3 yang I ya. Oke, nanti di akhir Miss Adria kasih kesempatan untuk screenshot ya. Supaya nggak bolak-balik sambil menunggu temennya yang mau join. Oke, sisters, brothers kita next ya, number 4. Pertanyaannya, kalimatnya adalah the research blah 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 that people tend to consume more calories when they eat quickly. Oke,
Oke, ini enak neng bro karena di situ dia strukturnya apa ya konsisten. Nah ini misalnya di sini ya, di situ dia bilang kayak mana? Yang di spidol. Di situ the research gitu ya. Oke baik, the research gitu kan ya. Ini adalah subjeknya. Kemudian ini di bagian blank partnya. Nah ini that-nya di sini bukan penanda adjective clause ya teman-teman, bukan diartikan yang. Soalnya setelah that di sana gini. Ini artinya berarti diartikan bahwa ya that people. Nah ini subjek, kemudian ini verbnya. Can. Ini verbnya. Bahwa people tend to consume more calories, kemudian ada kata penghubung lagi, itu adalah when. Setelah when pasti diikuti subjek dan verb lagi gitu ya. When they eat quickly gitu. Nah, ini subjek, ini verbnya gitu. Ya sudah, tinggal ini karena kita sudah tahu penandanya di sini ada that yang diartikan bahwa dia memberikan emphasizing, maka sebelumnya dia harus diikuti oleh subjek dan verb begitu. Ya sudah, kita tinggal ceki lagi verbnya di sini masuk ke dalam present atau past. Nah, ternyata di situ ada ten. Nah, tennya di sini dia sebagai present. Ya sudah, sisters berarti sini dalam bentuk present juga. Maka jawabannya adalah karena research-nya ini adalah bentuknya itu ya bisa digantikan dengan it. Nah, maka sini pakainya adalah kata kerja penambahan SES yaitu supports. Gitu, jadi yang si begitu ya. Oh betul lagi, thank you Sister Anissa Muna. Ya makasih Neng, good job, betul ya. Jadi yang si, oke, sip. Jadi nggak ada masalah untuk yang perform. Next, Oke, nah di sini oke deh. Dan apa namanya subject verb conjunction that yang diartikan bahwa gitu ya. Misalnya kalau supaya lebih mudah sih kayak gitu tuh gitu loh ya. Nah, gimana caranya supaya students paham gitu kan ya teman-teman. Oke deh, ternyata setelah koma di sini ada ini Neng, Bro, ada subject di sini, eating quickly, listeningnya adalah verbnya. Oh ya sudah, di sini pasti ada conjunctionnya. Entah bentuknya nanti apalah gitu ya. Yang penting dia ada conjunctionnya. Nah, kalau yang ini ya berarti ya, kalau yang A di sini salah ya, karena di sini but ini untuk menunjukkan apa? Kekontrasan, ya kan? Nawarnya namanya but itu kalau di sini dia positif, sini dia negatif gitu ya. Kalau sini dia negatif, sini dia positif. Sedangkan ini ngomongnya kayak mana? Ngomongnya begini bro, sister, eating quickly is linked to obesity regardless of how many calories are eaten. Katanya eating quickly itu berkaitan dengan obesitas gitu kan ya. Dan sebelumnya dia mengatakan seperti apa? People tend to consume lebih banyak kalori ketika mereka makan dengan cepat gitu kan ya. Ditambah lagi eating quickly itu berkaitan dengan obesitas. Nah, seperti itu ya kalau konteksnya ya, nalarnya ya. Ya sudah, nggak mungkin kita menggunakan but gitu kan ya. Kemudian kalau yang di situ so that nanti di sini bisa diartikan untuk menunjukkan suatu apa kesimpulan, itu bisa ya. Ini bisa masuk ke dalam conclusion. Nah, ini tergantung ya, letaknya bisa di last paragraph atau last sentence atau bisa juga in the middle of the sentence kayak gitu ya. Supaya, sehingga gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang si di sini, nah di also, nah ada penambahan that bahwa dia memberikan penekanan lagi. Oke deh, kalau udah ada that yang diartikan, maka setelahnya pasti diikuti subject verb. Karena sudah diikuti subject verb, maka setelahnya diikuti subject verb setelah si that. Jadi in that in itu kan biasanya juga bisa diikuti oleh verb in ya teman. Oke ya teman. Jadi untuk yang di sama yang ini bisa dilihat dari konteksnya. Oke benar sisters Anissa Muna, thank you ya. Untuk number 5 di situ yang si ya teman-teman ya. Oke, next number 6. Untuk pertanyaan ini tuh mungkin salah ketik aja ya, tapi masih bisa kita jawab teman-teman untuk yang number 6 ini ya. Oke, jadi di situ katanya Dr. Elizabeth Daniel Wilson. Nah, kalau ada koma-koma ya di sini ya, ada 2 tanda koma. Nah, ini nanti masuknya ini biasa muncul di soal-soal kayak tes TOEFL gitu, sisters, brother.
ya. Ini berarti masuknya ke A positif, Neng, bro. Di sini kan subjek, kemudian di sini ada koma ini ya, terus ini blank partnya ya, ini koma, maka ini masuk ke A positif. Kalau kayak gini gampang, pokoknya di sini selalu isinya bentuknya adalah kata benda atau noun phrase ya, NP ya, noun phrase di situ atau frasa benda. Berarti tidak boleh double kata kerja ataupun subjek. Sehingga yang ada double kata kerja yang mana, Neng? Di sini salah ya kan? Is. Kemudian ini juga salah ya kan? Ini juga salah. Berarti kan antara si dan i. Tapi yang paling tepatnya yang si an, bukan ini ya. Ini salah coy ya kan? Atau ini salah ketik atau double jawaban ya, tapi pas kebetulan ini ya salah gitu kan, ini dibacanya ya sudah pilihnya yang C gitu ya. Oke, jadi untuk number 6 I think there is no problem ya teman-teman ya. Oke, ya PC ya untuk number 6 ya. Oke, next number 7. Oke, di sini ceritanya gimana ya? Nah, oke, ternyata ada N-nya lagi, Neng, bro, di sini ya. N di sini dia untuk menunjukkan kesejajaran lagi, ya. Itu udah tadi Miss Sabrina catatkan ya. Berarti kita ceki-ceki lagi di sini. Oh, yang terakhir yang dia tulis adalah to eat more slowly. Oke, tapi di dalam pilihannya tidak ada yang ada eli-elinya. Maksudnya ini adalah adverb of manner, nggak ada. Berarti yang diminta adalah kata kerja. Ya sudah. Sebelum more slowly di sini dia ada diikuti to, diikuti itu, ya, to diikuti it. Nah, it di situ kan masuk ke dalam verb base form, kata kerja dasar, ya. Atau kalau gampangnya verb 1 gitu ya, verb 1 tanpa penambahan SIS. Karena kalau verb 1 itu kan kalau dalam struktur itu kan dalam tata bahasa grammar gitu ya, itu kan bisa ada dua, ada verb 1 yang bisa verb 1 tanpa SIS atau bisa juga verb SIS gitu ya. Nah, makanya yang benar sebenarnya verb base form, kata kerja dasar. Cuma kadang ada anak SMP yang tidak begitu paham, jadinya Miss Sabrina memudahkannya dengan verb 1 tanpa penambahan SIS ya, kayak gitu. Ya sudah, berarti tinggal tambahin aja sisters, brothers to eat and gitu kan ya. And kalau lengkap kan to recognize gitu kan ya. Nah, tidak boleh ada penambahan apapun karena di sini dia diikuti oleh verb 1, sini juga verb 1. Ini dihilangin nggak masalah, to-nya dihilangin ya. Ini bisa ada, bisa tidak. Gitu ya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Gitu ya cantik Anissa ya, yang C. Oke, thank you ya. Cuma hilangin D-nya aja cantik ya. Kalau yang B, D-nya dihilangin karena di sini kalau to itu yang tadi sudah Miss Sabrina buatkan catatannya ya. Mana tadi? Nah, kalau to itu dia diikuti ini ya, coy. Verb 1 atau verb base form gitu kan ya. Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan kasih tahu ya, karena Miss Sabrina ketutupan chat sama ini, sama partisipasinya. Nah, atau bisa juga to be, to have kayak gitu. Ini pelajaran kelas 9, 9 grade, teman-teman. Nanti diceki-ceki lagi. Begitu ya. Oke, baik. Gitu. Number 7, recognize. Gitu ya, Neng? Sip. Ya. Number 8. Oke, kalau ini bisa dilihat dari ini aja sih, dari konteksnya aja sih, karena kalau mau menjelasin teorinya nanti akan panjang sekali ya. Ini masuk ke dalam noun clause. Ya, noun clause itu dia bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek gitu ya. Nah, oke, kita sesuaikan aja dengan konteksnya, gitu. Itu ya, teman-teman. Iya, kita ceki-ceki yang number 8. Katanya gimana? Dia menambahkan di sini dia sebagai subjek ya, ini subjeknya, kelihatan ya, itu adds itu verbnya. Oke, ini dia double udah ada penekanan bawah ditambah lagi ini ya kan. While this ini bisa diartikan ketika, bisa juga diartikan akan tetapi. Kalau kalian ingat lagi nih, mungkin Miss Adrina lagi, Miss Ani atau Miss Agri sudah ngasih teorinya udah banyak banget gitu ya, atau di cabang masing-masing gitu ya. While itu kan juga bisa masuk dalam connector of contrast gitu kan ya, sinonim dari but gitu kan ya, but however, nevertheless, nonetheless, on the other hand, and so on, etc. gitu ya teman-teman ya. Oke, setelahnya sudah pasti nanti diikuti oleh subjek verb. Yang mana ini? Subjek, ini verbnya. Is noun ini kan ya. Nah, dia cuma nambahin not aja gitu ya. Oke, dia menambahkan bahwa ya, bahwa akan tetapi ya, atau sementara itu gitu ya, ini tidak diketahui gitu kan ya. Hal ini tidak diketahui apa yang mendorong kita untuk makan dengan cepat gitu. Nah, ya, apa yang mendorong, bukan bagaimana kita mendorong makan kita dengan
tepat ya, berarti yang ada how-how-nya kita salahkan, gitu kan ya. Tidak berkaitan dengan kapan, gitu ya. Berarti antara yang A atau yang C. Nah, di sini kan tadi misalnya kan konteksnya yang tepat ya. Apa yang mendorong kita, gitu ya teman-teman. Apa yang, oke. Nah, yang bisa digunakan ini yang mana? Yang A. Di sini bukan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan setelah what, ya harus diikuti oleh kata kerja bantu gitu ya, bukan kata kerja drives ini. Nah, jadi di sini dia sebagai objek gitu teman-teman. Ini namanya noun clause ya, ini namanya noun clause. Karena di sini sudah ada subject verbnya ya. It is not noun gitu ya. Ini subject verbnya gitu ya. Nah, what drives us-nya itu ya ini untuk membantu aja. Salah satu dari penanda noun clause itu penggunaan what bisa, how bisa gitu ya. What drives us to eat quickly. Nah, ini dalam bentuk objek. Gitu ya, Neng, Bro. Oke, bukan yang C. Kalau yang C kurang tepat konteksnya. Strukturnya sudah benar gitu ya, tapi kurang tepat konteks yang digunakan. Bukan tidak diketahui yang mendorong kita. Seharusnya kan apa yang lebih tepat itu, ya. Jadi akan tahu apa sih yang mendorong kita gitu ya teman-teman. Nah, jadi ini tidak hanya struktur tapi juga pada konteksnya. Begitu ya, semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kalau kalian sudah punya basic bahasa Inggris, kan udah lama kalian udah belajar bahasa Inggris dari TK, mungkin pernah TK-nya di internasional atau mungkin pernah luar negeri ya. Jadi tinggal ini aja, tinggal dibiasakan aja apa namanya coba-coba soal kayak gitu. Oke teman-teman? Ya siap. Nomor 9 ya. Oke baik, number 9 yuk. Para calon maba ya, PTN terbaik ya. Amin. Oh nomor 9 gampang Neng bro. Kita kembali lagi ke kesejajaran ya, yaitu adalah and di sini ya. Di sini dia menggunakan bentuk verbing ya. Ini adalah kata benda. Nah itu kalau ada verbing dia fungsinya sebagai kata benda, ini nanti masuknya ke teori gerund ya teman-teman. Nah, di pertemuan sebelumnya saya yakin sudah jelaskan juga sama Miss Amy, Miss Agree ya, Miss Agree. Oke, ya sudah, tinggal kita selesaikan aja Neng Bro, karena dia menggunakan ini verbing, maka saya juga menggunakan verbing juga, gitu kata benda, gitu ya. Maka yang mana jawabannya adalah yang B. Setting aside the meal times, kemudian and chatting ya between bites can help slow the rates of eating. Ini eating ya, bukan eating ya. And allow your body to send fullness signals gitu ya, sebelum kamu kelebihan makan gitu ya, before you have overeaten gitu. Berarti kalau yang number 10 di situ cuma lihat dari ininya aja sih, dari konteksnya aja sih. Gitu ya. Kalau after itu sudah pasti diikuti subject. Since diikuti subject verb gitu ya, if juga diikuti subject verb, although juga sama gitu ya teman-teman. Oke, nah di sini tambahin aja ya. Biasanya kalau after ini itu juga bisa masuk bagian dari dalam penggunaan perfect tense dalam bentuk lampau. Nah, jadi kalau misalnya kalian menemukan after before gitu ya, dua aktivitas. Nah, di sini ada kemungkinan masuk ke dalam past perfect tapi to activity. Nah, di sini to activity ya. Nah, di sini langsung aja misalnya kasih structure-nya ya. Kalau di sini maka sebelumnya dia menggunakan verb to, did gitu ya. Setelahnya kita gunakan had, verb 3 gitu ya, atau been. Tetap harus ada subject verb-nya. Nah, berarti kan ya sudah, berarti kan kita sudah tahu berarti strukturnya namanya after ya diikuti subject verb, tapi bentuknya tergantung ya dengan tensesnya. Nah, itu kalau before berarti kebalikannya. Kalau before sebelumnya subject diikuti oleh had, verb 3 or been gitu ya teman-teman. Setelah before kita gunakan subject verb 2 atau did. Nah, kali aja ada kemungkinan ada dalam sebuah teks gitu ya atau kalimat begitu ya. Oke, kemudian kalau yang since ini kan fungsinya macam-macam ya kan. Since ini kan juga bisa dimasukkan ke bagian dari cause effect nggak sih ya kan? Nah, berarti kan bisa diartikan because gitu ya. Because, as, for gitu ya. S di sini tidak selalu diartikan karena ya coy, jadi situ karena tidak selalu diartikan sebagai ya, bisa juga diartikan karena. For tidak selalu diartikan selama, untuk itu enggak selalu, tapi bisa juga diartikan karena gitu ya teman-teman. Oke ya, pokoknya biar tahu aja, ini kan bisa diartikan selama berarti nanti masuknya ke tenses perfect tense gitu kan ya, bisa juga untuk ya memberikan fungsi atau penggunaan. Nah bisa juga dia untuk memasukkan kepada sebab akibat karena gitu ya. Oke.
Kalau although di situ, nah sisters berarti sudah sering nemu ya kan, conjunction dari si although itu sendiri ya, although, even though gitu kan ya. Kalau misalnya dia berada di awal kalimat gitu kan, maka nanti dia diikuti apa? Diikuti oleh subject verb, subject verb kayak gitu kan ya. Nah yang sama artinya dengan although tapi strukturnya berbeda tuh apa? Itu tadi kelihatan ya di akhir ya, di situ ya, despite, in spite of. Di situ dia sama artinya dengan although, even though, cuma beda strukturnya aja. Kalau dia berada di awal kalimat tidak langsung diikuti subjek dan verb ya, tapi langsung diikuti oleh kata benda atau frasa benda ya, subjek verb habis itu. Setelahnya boleh diikuti oleh main sentence subject verb. Begitu ya teman-teman ya. Oke, tantangan pertama sudah selesai ya. Mari kita lanjut ke tantangan kedua. Kalau ini kan sisters brothers kan sudah ya, sudah sering bergulat dengan teks ya teman-teman ya. Oke, yuk kita langsung ceki-ceki untuk yang number 11. What is not true? Oke. What is not true about gender nature cure? Oke, Anissa tadi jawab ya. Oke, Neng. Maaf ya, Neng. Baru, oh itu nomor berapa ya, Neng? Oh, yang tadi kah? Oh, salah ya. Oh, yang nomor 9 tadi ya. Oke. Ya. Kadang agak terlambat sedikit, maaf ya. Oke, terima kasih ya, Anissa ya. Yang lainnya bisa berpartisipasi juga ya, teman-teman. Oke deh. Ya, number 11. Kita lanjut. Which is not true about gender nature cure institute. Oke deh, dari pertanyaannya di situ jelas ya questionsnya. Di situ kita hanya mencari yang tidak benar aja. Oke, baik, kita langsung ceki-ceki. It is located far from the hustle bustle of a city. Berarti sini kata kuncinya di sini ya, coy. Sisters, brothers ya. Di bagian ini hustle bustle of a city. Oke deh, kita cek dulu di paragraf 1 ya. Nih, India is often the chosen land for those searching for emotional serenity or a cure for physical ills. Oke deh, ini ada kata ini ya, is often the chosen land for those searching for, katanya kayak gitu. Terus yang di paragraf 2 ternyata dilanjutin lagi, think of spiritual travel and India is synonymous with curative sojourns gitu ya. Jadi mereka ada spiritual travel juga ya, ada di sini untuk yoga retreat juga gitu teman-teman ya. Oke, berarti kan mereka mencari tempat yang tidak ada hiruk pikuk kota begitu kan. So yang ini yang true, ini yang true ya. Kemudian yang B, it combines traditional and modern treatments. Oke, nah ini kita nandain tradisional aja sedikit ya, tapi lupa nandainnya di mana. Coba kita ceki-ceki ya. Oh, di sini. Nah, ini kan paragraf 1. Ini paragraf 1 ya. Ini paragraf 1, ini paragraf 1, kemudian ini paragraf 2, paragraf 3. Nah, di sini coy, paragraf 4. Di last sentence, ngomongnya kayak apa itu? Blending spirituality and medicine, it propose a unique treatment that combines these two ancient science. Nah, combines these two ancient. Ternyata nggak ngomongin with dietary and other, menggunakan yang modern gitu ya. Mungkin ada bisa lagi ditambahin ya kalau misalnya nanti nemu lagi di teks yang lain gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi di situ penandanya ternyata kita bisa temukan, maka ini yang not true, ada kemungkinan yang B. Langsung kita ceki-ceki lagi yang C, it is from any other hospital. Ini berkaitan dengan yang A juga ya, jadi memang dia jauh ya dari hidup dari hospital. Teman-teman, kalau sehat itu ya di sini berkaitan dengan emosional, kemudian or a cure for physical ills gitu kan ya. Terus di retreat apa? Venue stress of retreat for the soul and body and for mental balance, katanya kayak gitu kan ya teman-teman. Jadi tidak hanya mental aja, fisiknya juga iya gitu ya. So ini true. And then yang I, it does not use chemical. Oke, kata kuncinya ada pada bagian chemicals gitu ya. Nah, kalau chemicals di situ ada di paragraf bukan paragraf D, di line aja ya biar mudah ya, di line 20. Ya, teman-teman.
Nah, di sini kan ngomongnya kayak mana? Jinda over treatments gitu ya, over treatments for disease from asthma to depression, migraine to arthritis and many more without ini coy, without the use of single pill or needle. Nah, itu. Jadi dia tidak ada dimasukin bahan-bahan chemical gitu ya. Nah, ini jadi yang benar. Sehingga yang no true yang mana? Yang di gitu. Oke. Oke, next yang number 12. The word surgeons. Nah, di sini memang fokusnya adalah kepada sinonim lagi, ya kan, sinonim. Kalau sinonim itu sebenarnya hanya ada dua caranya ya, teman-teman. Kalau misalnya memang sudah tahu artinya, langsung aja kita cek di multiple choices-nya. Kalau misalnya memang tidak benar-benar tidak tahu ya, cara terakhir adalah dengan cara ceki-ceki lagi ya. You check it out gitu ya, di sentence di sekitaran sinonim tersebut untuk mengetahui konteks yang dibicarakan di sana tuh apa gitu loh. Nah, kalau misalnya tetap nggak bisa ya pasrah gitu ya kan. Tapi harapannya bisa ya teman-teman ya, karena kan kalian juga sering kan dengar kosakata bahasa Inggris gitu ya, apalagi yang sering nonton apa deh film video ataupun macam-macam ya sekarang medianya bisa kalian gunakan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Oke, kalau misalnya nggak tahu ya gimana lagi gitu loh, karena kita tidak bisa menggantungkan kosakata itu pada penulis hampir mirip atau pengucapan yang hampir mirip. Tidak selalu bisa sama. Ya, contohnya aja, misalnya kayak sister misal ada trade gitu kan ya. Kan dengan penyerangan gitu kan ya. Sedangkan kalau effect ini kan lebih avoid. Avoid itu kan bisa kita artikan hindar gitu ya, hinder, prevent gitu ya, apalagi sih word of gitu kan ya. Nah, kalau kalian sering baca tuh akan tahu sendiri, karena kalau dihafalin tuh gampang lupa ya, tapi kalau kalian biasakan itu akan cepet, ya bukan cepet sih, maksud saya itu kayak lebih mudah aja ngerjainnya, jadi kalian tidak harus tahu artinya literal banget loh bro. Tuh. Kalau ini kan sudah tahu semua ya kan, ini dangerous gitu ya, dangerous gitu kan. Nah, kemudian apalagi itu ada ini, kalau ini kan berkaitan dengan look after ya, merawat, menjaga, bisa juga diberikan traklan. Kalau ini kan ulasan, ini jangan tanyakan apa sih namanya, benang juga bisa gitu kan ya. Nah, depends on the context. Distinguish di sini bisa diartikan membedakan gitu ya. Di sini kalau distinguish di sini artikan famous gitu loh bro, sisters. Jadi ya just be careful ya. Oke, baik. Nah, karena di sini juga Miss Adrina kan misalnya tidak tahu artinya, misalnya langsung aja kita cek dulu di sekitaran di line berapa ini, di line 3 gitu kan. Wait, line 3 miring ya. Nah, di sini di paragraf kedua berarti sisters, brothers, kayak tanya ya. Bentar ganti warna ya. Think of spiritual travel. Nah, ini and India is synonymous with curative surgeons gitu. Nah, di sini di sekitaran si surgeons ini ada kata ini, kalau nggak tahu kuratif ya, ini ada lagi kata spiritual travel, ada perjalanan spiritual. Nah, kemudian setelah kata surgeons ini dia mengatakan seperti ini, from the ashram master in the valley of the Himalaya to yoga retreats gitu ya, on the shore of Karnataka gitu kan, the subcontinent offers myriad venues of rest and retreat for the soul and body and for mental balance. Jadi dia dari ashram Nestor gitu ya, in the valley of the Himalaya ke yoga retreat di mana di Karnataka gitu kan ya. Nah, jadi dia ada perjalanan singkat gitu ya nalarnya ya, bisa ya dirasain ya sense dari si authornya ya teman-teman. Ya sudah, berarti langsung kita ceki-ceki dulu, berarti ini tidak berkaitan dengan treatment gitu kan atau perawatan gitu ya. Boleh kalau mau sambil ceki-ceki di kamus nggak apa-apa ya, ini kan kita sedang mencoba gitu kan ya. Nah, setelah karena sedang mencoba dicek nggak apa-apa. Sejak ya itu berkaitan dengan konteks yang tadi di sana ya teman-teman ya. Kalau vacation ya enggak lah coy, enggak ya.
Kalau breaks itu ya enggak, ya kan? Berarti kan apa weather trips or brief visit gitu. Ya jelas yang brief visit ya berarti kunjungan singkat. Karena kalau trip itu kan nanti dia secara general ya, bisa general banget tripnya adventurous gitu ya, bro, sisters. Nah, gitu. Jadi yang paling masuk sih yang sih. Nah, gitu. Nah, coba kalian sambil ceki-ceki nggak apa-apa ya di dalam kamus gitu. Tapi yang kayaknya nanti pernah ceki-ceki juga ya, itu nanti bisa diartikan temporary stay if I'm not mistake ya. If I'm not mistake di situ sojourn itu dia di dalam definisi Inggrisnya itu if I'm not mistake ya teman-teman. Nah, langsung kalian cek aja. Oke, terima kasih Anissa, Muna. Iya sih kita sepaham. Betul ya. Jadi lebih ke yang si closest answer-nya. Jadi kalau teks lebih kepada closest answer ya yang paling mendekati gitu teman-teman. Ya harus jelas, tapi terkadang juga ada dia mau menggunakan konsep tapi juga menggunakan konteks tuh ada kayak tadi yang nomor berapa tadi ya, nomor nomor 4 itu kan dia ada konteksnya gitu ya, nomor 5 gitu ya. Nah gitu. Oke, baik ya, next number 13. Word it ini tidak di line 14 ya, kalau tadi saya ceki-ceki ya teman-teman, bukan di line 14 ternyata ini ya. Coba ya kita cek bareng-bareng. It di sini ya. Nah, itu di mana tadi? Oke. Nah, ini di line 16. Kalau dicek dari multiple choice di sini itu lebih masuk ke line 16. Di bagian ini, it di sini. Di situ ya. It believes that the body It believes that the body is made up of 5 elements, of water, fire, air, and sky, gitu ya. Nah, berarti kita ceki-ceki lagi di kalimat sebelumnya. Nah, ngomongnya kayak apa itu? Katanya dari situ promise the parts of the mind, body and soul, gitu ya, in its ideals, gitu. Jinda naturopathy di sini. Nah, naturopatinya ini yang kita tekankan, soalnya di paragraf sebelumnya itu ngomongin itu teman-teman, gitu. Jadi di bagian ini di line ke-11. Nah, di sini. Jadi di sini dia verse 2 of India's most curative tools, yaitu adalah naturopathy and yoga itu. Nah, terus kan dia mengatakan Jinda naturopathy is miles away from India's other homeopathic remedies or the Western world's much love chiropractic much like yoga ya. Jadi ya mirip seperti yoga gitu kan ya, much like yoga. It believes, berarti it-nya itu kan fokusnya ke naturopatinya gitu kan ya. Naturopati dipercaya gitu kan ya, mempercayai bahwa the body is made up gitu kan ya teman-teman. Nah itu. Jadi lebih ke itu sih kok masuknya ya. Gitu ya. Bisa dipahami, silahkan ketanya Miss Ani atau Miss Agri atau Miss Sabrina, terserah ya. Pokoknya yang buat kalian nyaman aja gitu, oke? Karena kalau teks itu ya riskannya akan ada perbedaan pendapat. Yang terpenting adalah kita menemukan dulu buktinya di mana gitu. Nah, yang mana itu nanti bisa kita consider lagi. Oke, bro, sisters ya. Jadi untuk yang number 13 itu adalah yang I. Naturopathy. Itu ya. Oke, next yang number 14. Nah, di sini number 14, what does Caraka Samhita mean when saying this is our sign of the cleansing and healing effect of nature? Jadi penyakit itu adalah tanda pembersihan gitu ya, dan efek penyembuhan gitu kan ya, secara alami dari tubuh kita ya kan gitu. Berarti kan di sini harus ada dua kata kunci ya, atau 3 sekalian di sini disease ini, tapi di sini bisa kita sambungkan dengan body ya teman-teman. Jadi hanya disease aja ya. Jadi bikin di situ. Nah, kalau kita cek dulu di teksnya itu kan ada di mana? Di line 21 until 22. Oke, berarti di sini ya, Saudara. 21-nya di sini ya. Katanya kan gini, health is not something that can be purchased in a bottle, gitu ya. Say Caraka Samhita of the Institute. This is our sign ya of the cleansing and healing effect of nature. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Dia jelaskan lagi di sini. If you suppress the condition, gitu ya. Nah, suppress the wait. Suka nggak pas ini ya. Nah, di sini.
If you menekan the condition by the drugs or by any other means, you are simply laying a foundation for chronic disease. Kalau kamu simpulin terus obat-obatan, nah itu akan menambah penyakit kronis gitu ya bro, sisters. Nah, drugging is like whipping an already excited horse. The basic belief is that our body are our best healers, kayak gitu ya. Jadi di situ ada dua, cleansing, healing. Tidak hanya sekedar pembersihan, ini pembersihan, tapi juga ada penyembuhan. Nah, itu harus ada dua itu. Pembersihan, penyembuhan. Kalau cuma salah satu nggak bisa. Oke, karena ini sama aja pertanyaannya kayak paraphrase kalau di SNBT. Paraphrase or restatement. Nah, jadi sebisa mungkin jangan sampai ada yang kelewat kata kuncinya. Nah, ini yang memang agak susah, walaupun kayaknya sepele ya. Tapi kadang itu membuat banyak yang salah, kayak gitu. Oke, kita cek ya. Your body has its own way to heal from the disease. Nah, pertama di sini bisa kita lihat ada disease di sini ya. Terus ada penyembuhan. To heal, ya kan? To heal-nya ini, penyembuhannya ini ada banyak macam nanti. Heal-nya ini bagaimana cara penyembuhannya? Dengan cara cleansing, salah satunya. Bisa masuk, ya kan? Bisa nyambung. Nah, kita centang dulu, ya. Dengan cara cleansing, gitu kan, yang ada dalam tubuh kita. Gitu. Karena kan di sini ada, disease adalah tanda pembersihan yang ada dalam tubuh kita, ya kan? Sign of a body, dari body kita, ya kan, from the body kita untuk cleansing dan juga healing effect dari secara alami gitu ya, effect of nature. Kemudian nature may heal the disease that you suffer from. Bukan, nggak nyambung. Nature may heal, tidak nyambung pada ke badan kita, ya kan? Karena ini cuma nyebutin disease aja, ya. Jadi belum sesuai, tidak menyangkut semuanya, gitu ya teman-teman ya. Kemudian kalau yang C, nature contributes a lot to the disease that ini nggak nyambung ya cuy. Contributes a lot to the disease, malah berkontribusi adanya penyakit, nggak nyambung, nggak bisa, ya kan? Terus kalau yang D, disease can cure by themselves. Pengecoh banget ya kan? Disease katanya bisa menyembuhkan dengan sendirinya, kayak gitu. Nah ini juga pengecoh ini, kita tandain ya. Kemudian yang I, ketika kamu sakit, your body is cleaning itself. Ketika kamu sakit, your body itu membersihkan sendiri. Nah, ini juga pengecoh ya, teman-teman ya. Oke, ini sebenarnya mohon maaf sebelumnya ya. Jadi ini banyak yang ini kan sudah misalnya sempat bahas juga ya di cabang. Banyak yang berbeda. Oh, Kak lihat bacaan sebelumnya. Oke, boleh Brother Fajar, silakan. Ya, jadi ini tuh tapi Miss Adrina tidak bisa mematahkan ya, tetap Miss Adrina tetap dengan pilihan Miss Adrina karena itu lebih tepat secara formal juga masuk ya, secara konteks masuk, secara pernyataan secara formal itu juga lebih masuk kayak gitu loh. Nah, jadi ada yang kemarin jawabnya yang I. When you are sick, ketika kamu sakit, your body itu membersihkan sendiri, gitu kan ya. Ketika kamu sakit itu dia membersihkan sendiri. Ini itu bentuk pernyataannya ya, dari kalimatnya itu ya, soalnya gini, misalnya masih belum bisa secara rinci ya menentukan apa namanya pola jawaban dari si paraphrase, karena ini agak berbeda dengan SNBT. Kalau SNBT gampang polanya, bisa dilihat dari tahun 2000 ya yang misalnya baca ya 2015 sampai kemarin tahun 2024 itu polanya selalu sama bentuk jawabannya. Pasti itu gitu loh. Nah, kalau ini dia agak sedikit membuat kita terkecoh dengan dia menggunakan kata when. Nah, kata when itu ketika ya, padahal di dalam pernyataan di dalam soal tersebut dia tidak ada kan seperti ke Miss Agri atau Miss Ani pernah cerita ya, pernah menceritakan ini, pernah berbicara tentang ini ya. Jadi namanya paraphrase ya harus kita samakan pola kalimatnya. Kalau tidak ada conjunction ya nggak usah memasukkan conjunction gitu loh nalarnya. Paham ya? Karena polanya dari dulu seperti itu bro, sisters. Dia tidak namanya dia mengubah kalimat itu tidak. Sebisa mungkin pernyataannya itu dari struktur bentuknya, dari konteksnya itu mirip atau sama gitu kan ya, mirip ya. Plek banget karena biasanya kalau plek banget tuh nanti kan kalimatnya jadi sama tapi yang mirip bentuk kalimatnya. Nah tapi strukturnya jangan sampai beda, nggak bisa ya, polanya kayak gitu kalau misalnya perhatikan ya.
Nah, begitu ya. Terus kalau yang di ini ya, penyakit dapat menyembuhkan dengan sendirinya, gitu kan ya. Ini juga pengecoh, gitu ya teman-teman. Oke, tapi misalnya bukan itu jawabannya, ya. Dan pas kebetulan juga sudah sempat saya sharing-sharing juga ya teman-teman ya ke yang lain ya, itu juga tidak setuju dengan pilihan D. Nah, jawabannya itu adalah yang A. Jadi sebenarnya maksudnya this is a sign of the cleansing gitu ya, tanda dari tubuh kita maksudnya. This is itu tanda dari tubuh kita ya secara alami, yang mana itu dia mengalami pembersihan dan juga penyembuhan kayak gitu. Oke, ya, jadi di sini lebih ke yang A. Your body itu ya, dengan arti lain, your body itu has its own way to heal from the disease gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara cleansing dan healing gitu. Ya, jadi your body itu secara alami itu ada cara sendiri gitu loh, to from the disease gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini kan can cure, ya dia mampu untuk menyembuhkan gitu kan ya. Tapi tuh di sini bahasa can-nya aja itu kan berarti dia memang mampu banget gitu ya. Dia mempunyai kemampuan, kan ability. Nah, sedangkan di situ dia hanya mengatakan tanda gitu, assign di situ yang menjadi garis bawah juga ya assign-nya ini gitu teman-teman. Ya, kalau ada perbedaan nggak apa-apa, nanti bisa tanyakan lagi ke pengajar bahasa Inggris lainnya ya. Dan ini kebetulan juga tadi ya semoga sama juga dengan Mbak Ani sama Mbak Agri ya, nanti bisa tanyakan lagi. Nah, Miss Sabrina nggak bisa mematahkan yang lain, yang D atau E nggak bisa Miss Sabrina ya. Gimana cara mematahkan yang A belum bisa saya, belum tahu caranya. Jadi tetap saya pilih yang A gitu teman-teman ya. Oke. Oke ya, atau nanti sambil tak cek lagi kunci ya teman-teman ya. Oke, baik gitu ya. Semoga bisa dipahami. Jadi tuh polanya tuh nggak pernah berubah, namanya paraphrase ya teman-teman. Ini kan juga kayak sama cari sinonim gitu kan. Paham ya? Ya gitu. Itu yang agak bikin gemes tuh itu coy kalau bacaan ya. Tapi grammar juga gemes gitu kan ya. Soalnya kalau grammar nggak ada konsepnya ya sudah gitu loh. Lepas tangan jadi kan ya. Ya kalau misalnya mau dengan cara feeling miss, feeling mbak, feeling bu, ya bisa bener, bisa juga enggak gitu loh coy bro. Nah tapi kan kalau teks ini sebenarnya gampang tapi juga bikin gemes gara-gara ada pengecohnya. Yang penting belajar melihat polanya. Pintar-pintar melihat pola dalam sebuah soal teks itu kayak apa sih gitu. Nah, itu yang bisa dilihat ya selama ini ya. Nah, jadi langsung menemukan supaya gimana caranya Joy. Oke bro, sisters, oke, Fajar, Anissa, dan teman-teman semuanya. Kita lanjut ya, nomor 15 juga ini banyak juga pertentangan ya. Jadi kita di cabang itu ya berantem gitu ya coy. Tapi kalau apa itu asik loh ya. Justru bacaan tuh harus pakai berantem. Kalau enggak masa iya sejalan terus gitu kan ya. Pasti akan berbelok-belok, bercabang-cabang. Nah, tapi kalau grammar tidak bisa kayak gitu. Oke, coba ya Jeki. Tapi sebenarnya udah jelas sih ya. Tapi memang konteks, kalau pakai konteks lagi tuh jadi wagu gitu, jadi aneh gitu loh bro, sisters. The word weeping gitu kan in line 23 means. Ini kan sebenarnya kan ngomongin ini juga secara tersirat kan ini berbicara tentang sinonim gitu kan ya. Ya mirip kayak paraphrase jadinya kan ya. Itu kata gitu. Nah, weeping sendiri itu udah sering kita dengar juga teman-teman, ya kan? Kalau dalam teksnya kan di mana itu? Di sini ya. Nah, ini ya. Dragging is like weeping an already exhausted horse gitu kan ya. Jadi kalau minum obat itu seperti itu weeping itu kan kalau arti Inggrisnya lagi beating ya kan? Bukan beating ini ya, bukan beating sapu lidi ya, bukan lidi ya. Jadi weeping ini soalnya sudah bisa kita cek juga karena dari siswa-siswa tuh enggak itu miss, enggak itu konteksnya kan begini. Oke, tapi nggak bisa saya patahin ya, mohon maaf ya. Mohon maaf sebelumnya. Jadi weeping itu dia tak cek lagi di Merriam-Webster, di Cambridge, di Collins Dictionary, di Oxford Dictionary, itu semuanya beating ya, maksudnya dia mengartikan beating. Jadi bukan mendorong si animal untuk keep moving. Kalau secara narasi ya mendorong terus untuk bergerak terus gitu kan ya. Nah, tapi kan di sini dia memang orangnya mukul supaya dia itu jalan gitu loh istilahnya. Kan dorong di
Iya, terus supaya dia tuh maju gitu loh, dipukul secara berulang-ulang kayak gitu. Padahal dia sudah kelelahan. Nah, ibarat seperti itu. Gitu ya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman ya. Tapi kalau masih belum yakin, boleh banget. Kadrina itu sangat terbuka sekali ya. Kalau mau tanya ke pengajar lain juga boleh banget gitu loh. Kalian bebas, yang penting kalian tuh terpuaskan dengan jawaban kayak gitu. Nah, jadi bukan yang C ya teman-teman, bukan pushing an animal to keep moving sih sebenarnya, tapi lebih kepada beating an animal repeatedly gitu. Jadi kan kayak kita minum obat terus ya, dragon ya coy, kayak kita sebenarnya badannya udah lelah banget gitu loh, tapi kita di hantam-hantam terus gitu loh coy, ya kan? Ya bro, sister, hantam terus sama dragging gitu loh. Yang bikin kita gitu kan ya, jadi sampai ya nauzubillah ya, jangan sampai seperti itu gitu kan ya. Nah, jadi lebih ke yang A. Oke, mohon maaf ya. Kalau misalnya mungkin ada yang belum bisa mematahkan dulu yang lainnya, bisa kalian sambil cek lagi di dictionary ataupun tanya lagi sama pengajar bahasa Inggris yang lain gitu ya, sip. Ya gitu ya, oke. Number 16, kalau number 16 udah kalian sering dengar nih, Sister Brother Stroll, bukan nama ya, ini kayaknya nama kartun nggak sih ya, nama kokos gitu ya. Stroll di sini kan berarti jalan santai, nggak buru-buru. Nah ya, jadi nggak mungkin run, nggak mungkin kuis, ini berarti dia malesan, nggak, bukan itu ya. Always ini nanti bisa diartikan idle sering banget ya, jadi kayak nganggur, males gitu kan ya. Sit enggak, real enggak, berarti yang di real kan hari ini. Jadi berjalan tidak terburu-buru, santai aja bro gitu kan ya, sisters gitu kan. Oke baik, number 17. Nah, 17 di sini tenang ya, tetap nanti tak kasih waktu untuk screenshot. Number 17 ini kita tidak ada permasalahan ya, jadi aman. Nah, ini kan pernyataannya kan, but in reality 5,000 and more bootcamp di line 27 ya. Kalian ceki-ceki lagi ya coy. Di sini ada di paragraf, lupa. Paragraf kedua kayak. Sebentar, kita cek lagi ya. Oke. Ya. Ini coy, ya ini. But in reality it is less part-time and more bootcamp. Padahal di kalimat sebelumnya dia ngomong gimana? Katanya jadi setting tempatnya bagus gitu ya, with benches to view the sunset over a pristine lake and lots of greenery infused with rare species of migratory birds. Tetapi realitanya, nah kalau kalian ingat lagi tadi, kalau connector of contrast, but itu kan nalarnya dia itu pertentangannya kuat banget ya dibandingkan dengan although even though ya. Kalau programmer asli itu jelas kayak gitu, dia perbedaannya sangat jelas sekali gitu, walaupun tidak dijelaskan secara jelas gitu teman-teman, cuma dikasih contoh. Nah tapi realitinya nggak gitu bro, sisters gitu loh, berarti dia tuh banyak bootcampnya gitu kan ya, less part time juga, jadi kayak nggak yang santai-santai amat, tapi ya tetap bisa relax gitu loh gitu. Tapi kan mereka bisa relax, bukan mereka dikurung karena mereka bersalah ya, dihukum tuh enggak gitu loh. Nah jadi itu ya, tetap ada aturannya. Maka yang A jawabannya. Bukan yang ini. Ini kan military staff, tidak berkaitan dengan itu. Ini juga tidak berkaitan dengan military gitu kan ya. Relaxing center, dia tidak relaxing center ternyata. Gitu kan ya, ternyata. Nah, karena ada itu tadi, lebih banyak bootcamp. Jadi karantin. Nah, ini pengecoh sebenarnya. The Institute is a relaxing center. Tapi sebenarnya ternyata tidak yang relaxing banget gitu ya. Relaxnya ya dikurung gitu, di karantin gitu, menenangkan diri, yoga, meditation gitu loh. Bisa ya dibayangin ya. Kalau yang ini tidak combines ya, kalau yang ini. Nah, jadi lebih ke yang A sih. Itu ya teman-teman ya. Ini nggak ada masalah juga kalau ini. Jadi permasalahannya number 14 sama number 15 tadi kayak gitu. Oke, next ya, number 18. What can be inferred? Ini sudah kita pelajari juga untuk berjuang di SNBT ya. Pokoknya implied ini kan nanti sama aja ya maksudnya ya, implied gitu ya. Nah ini kalau ini kan polanya, kalau yang bisa Brina lihat itu ya bisa macam-macam. Kalau yang sering sih ini biasanya dia meminta conclusion secara tersirat gitu ya. Pasti berarti kan masih berkaitan dengan tadi juga conclusion itu, dan ini selalu implisit atau tersirat. Nah yang kedua, dia bisa hanya cuma mencari yang ada dalam teksnya gitu loh. Dia spesifik, ini mudah, termasuk mudah ya, ini pernah keluar di pokoknya di masa-masa pandemi ya, dia lebih spesifik, cuma nyari yang benar yang mana yang ada dalam teksnya. Yang ketiga, ini bisa dia
minta sinonim ya, tapi ini jarang sih ya. Yang sering sih yang pertama, konsep pertama gitu, yang pola pertama. Pola pertama, kedua, ketiga gitu ya. Nah, itu cuma rangkuman dari Miss Sadina aja sih supaya tahulah polanya seperti apa gitu. Nah, kalau ini sudah Miss Sadina cek juga, ini tidak ada berkaitan dengan ekstensif ya, sama mahalnya, tidak ada perbandingan, tidak ada comparison gitu ya teman-teman. Terus di situ juga tidak ada bercerita tentang India itu biggest income, enggak ada ya. Doctors in India are the best doctors juga enggak diceritakan. There are new big hospitals juga enggak. Ya betul, cantik Anissa Muna yang I. Many people go to India to find peace of mind. Itu sudah terlihat dari paragraph 1. Oke, dan itu lanjutnya sampai akhir kayak gitu. Begitu ya. Oke, sip. Number 18, next number 19. Untuk yang nomor 19, how do doctors at JNI treat the patient gitu. Oke, baik. Kalau di situ dia apakah menggunakan traditional medicine? Sebenarnya tadi dia secara tersirat ya, itu kan sini tadi di line ke 12 ya. Nah, di sini ya. Jadi blending spirituality. Jadi dia mencampurkan spirituality sama obat gitu loh. It propose a unique treatment gitu ya, that combine these two ancient science nih ya tadi ya with dietary and other drug free therapies kayak gitu. Dan ditambah lagi tadi gimana mereka ini kan juga ini ya, Jindal offer gitu kan treatments for disease from asthma to depression, migraine to arthritis and many more gitu kan kata dia without the use of single pill or needle. Nah, jadi sebenarnya sih nggak yang tradisional amat sih ya. Ya, ntar dulu ya, ini centang dulu ya. Menjadi pengecoh ini, doing terapi outdoors. Tadi kan ada bootcamp, ya kan? Jadi enggak ya, copot. Apanya yang copot nih ya, ini bootcamp nih ya. Jadi enggak, bukan ya, bukan outdoors gitu. Kemudian kalau yang si making the patient stay at the institute, kok institute gitu ya, for a certain period of time. Tadi kan ada namanya travel spiritual, jadi di situ dia ada, mungkin ada bootcamp yang tempat ini buat apa, ini apa gitu ya, nalarnya gitu ya teman-teman. Nah ini jadi membingungkan ini ya, institut ini jadi pertanyaan gitu kan. Kemudian yang di balancing body elements through food and meditation, bisa jadi ya ini food sama meditation. Tadi yang di bagian ini meditation itu kan bagian dari spirituality gitu kan ya. Nah ini tadi with dietary ini loh coy, dietary ini ya, dietary and other drug free itu tadi ya kan, to ancient science with dietary and other drug free ya. Terus disitu dia ngomong juga spirituality di sini. Nah, itu kan nyambung gitu ya teman-teman. Dietary itu kan berkaitan dengan pola makan gitu ya. Oke, baik gitu teman-teman. Jadi ada kemungkinan yang ini masuk ya, ini kita centang. Kemudian kalau yang I, letting the patient eliminate their unhappiness to achieve a balance of body element. Berarti mereka sendiri yang mengeliminasi, kan enggak, ya kan? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, berarti kan whether A or D, lebih ke D ya, itu lebih tepat daripada yang A. Tepat. Cepet mulu deh. Nah, ini ya coy. Oke deh, untuk yang nomor. Thank you, cantik Anissa Samuna dan Vivi ya. Thank you sister, good job yang dia. Oke baik, next number 20. Confinement. Nah, ini ada di last sentence ya. Di sini ya. That being said, gitu kan, the staff at JNI are amiable and they are very well informed about the adjustment period needed for patient not used to confinement. Sebenarnya confinement sudah sering sisters bagus dengar juga. Confinement itu berkaitan dengan dia itu dikurung gitu loh bahasanya. Tapi konteks dari sini dikurungnya bukan karena dia melakukan kesalahan gitu ya, atau memang dikurung seperti orang di penjara, itu bukan gitu ya, Neng bro. Nah coba kita analisis dulu pada multiple choicesnya ya. Kalau yang restriction, limitation itu kan sama artinya ya, maksudnya apa namanya, pembatasan gitu kan ya. So impossible if you choose this choice gitu ya, pembatasan. Detention sama karantina itu juga sama, karantina captivity itu sama maksudnya. Ini maksudnya kurungan buat penjara gitu loh bro, sisters ya. Nah, jadi di sini konteksnya lebih kepada karantina. Begitu ya. Nanti bisa cek-cek lagi di dictionary. Oke? Ya. Oke deh. Oh ya, ini di screenshot dulu deh ya, sambil nanti kalau kalian ada tanya boleh tanya ya. Nah, biar nanti tidak terlalu lama.
Karena ini ada 30 soal ya. Oke, yuk dari ini ya, kita kasih 5 detik ya. Oke, come on guys. Ya, oke ini sudah ada 36. Ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1 ya. Sebelum kita lanjut lagi ya, ini 5, 4, 3, 2, 1. Ini tadi yang untuk menentukan yang mana subject verb ya teman-teman. Namanya itu reduced clause atau bisa juga dikatakan noun modifier ya. Oke, next ini ya. Ini yang dalam bentuk me atau yang ber. Nanti kalau di reduce dia jadinya bentuknya noun, ada ing-nya di belakang gitu. Tapi kalau yang bentuk ini pasif ya. Oke, ini dia tetap sama, verb 3 di belakangnya gitu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya, lanjut. Oke, untuk nomor berapa? Nomor 2 ya, nomor 2. 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang nomor 3. Oh, number 3 belum. Ini catatan, ini cuma review aja cuy, karena pasti kalian udah paham ya. 5, 4, 3, 2, 1. And then ini tadi ya dasar-dasar deh yang harus ketahui teks tumpang itu ngerjainnya kayak mana sih gitu kan ya. Nah, itu. Oke, terus 5, 4, 3, 2, 1 sudah ya. Kemudian yang number 3. 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian yang number 4 di situ 5, 4, 3. Oh, nomor 1 ketemu. Oh, Mia nih. Maaf ya coy, sebentar ya. Si Danisa cantik nih, sister ya. Ini sister nomor 1, silahkan. Sip. Ya, sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Tadi nomor berapa? Yang belum. Yang ini 5, 4, 3. Oh, oke. Baik, dari nomor berapa ya? Nomor 3, sudah? Oke. Sudah ya? Kalau sudah langsung saya ganti. Ya bisa tiduran. Ya. Jangan pakai HP. Oke. Alhamdulillah. Oke ya. Oke, sip. Ya, mohon maaf ya bro, sisters. Pelan-pelan deh. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke. Sip, sip, sip. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut. Number pelan-pelan. 6. Malah gak ganti pelan-pelan ya. Ini ya. Oke, yuk. Number 6. 5, 4, 3, 2, 1. Number 7. Nah, kalau terlalu pelan bilang ya. Karena saya nggak tahu delaynya berapa lama sih. 5 detik mungkin ya. Atau 10 detik. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Baik, saya ganti nomor 8. Nah, ya, screenshot juga butuh waktu soalnya. Makanya tadi supaya tidak terlalu kelamaan. Ya, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, baik. Number 9. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke. Number 10. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Oke, number 11. Ini perlu nggak perlu ya, nggak apa-apa deh sekalian ya, biar bisa nanti ceki-ceki lagi yang ditandain yang mana aja gitu kan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Saya pindah ya, pelan-pelan ini ya. Number 11. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Number 12. Set. Oh, belum. Ini di screenshot juga sekalian ya? Ya udah, oke, baik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Lanjut ke selanjutnya. Number 12. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut ke number 13. Up. Oh, bukan. Teksnya dulu ya, nggak apa-apa kalau mau ditandain. Is okay. Tetap tak kasih semuanya aja ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Sudah. Next, number 13.
5, 4, 3, 2, 1 ya. Number 14. Oh, enggak, ternyata nandain. Enggak apa-apa ya sekalian. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Lanjut ya. Bilang ya, kalau kecepatan bilang, kalau kepelanan bilang ya. Biar tahu Miss Adrina. Oke, baik, number 14. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah? Oke, terus number ini cuma sedikit ya, nggak usah ya. Ya udah deh sekalian biar lengkap enak gitu ya dipelajarinya. 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Number 15. 5, 4, 3, 2, 1. Ya udah. Terus number apa? Ini nggak usah. 16 langsung aja ya. Karena nggak ada catatan yang teks tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Number 17. Kayaknya ya sekalian 5, 4, 3, 2, 1. Sudah? Sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Lanjut, next ya. Number 17. 5, 4, 3, 2, 1. Lanjut, number 18. Ya, ini nggak usah berarti, yang ini aja. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik, sudah. Kalau sudah, saya lanjutkan ke number 19. Oh, ini perlu ya, berarti ya. Oke. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah. Kita lanjut ke selanjutnya, 19. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Number 20. Ya, ini 5, 4, 3, 2, 1. Nanti tandanya sedikit nggak apa-apa sih ini ya. Lanjut ya. Number 20. Oke, 2, 1. Oke, baik, sudah ya. Berarti kita lanjut lagi ke tantangan ketiga ya. Nanti kalau ini belum keluar ya nanti ya misalnya kasih ini aja ya. Ya bahasa lainnya mungkin kunci ya. Tapi ya nanti dicek lagi. Oke. Kita ceki-ceki ya untuk yang number 21. Oke, kalau kita lihat di sini ya. Oke, kali ini kan cuma ini aja, kata keterangan aja gitu ya, jadi nggak usah dipusingin. Nah, di sini kita lihat bla bla bla, the price of good and service is an art form as complicated as as expressive as fine bla 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 gitu ya. Nah, di sini kalau dilihat dari kata kerjanya itu yang ini ya, teman-teman ya, ini verbnya. Berarti sepanjang ini dari yang bagian yang blank ini sampai ke bagian services ini dia dalam bentuk subjek gitu lah. Tapi dia bentuknya kata benda ya, bentuknya ini noun phrase ya, cuma fungsinya dia sebagai subjek. Nah, sekarang kita ceki-ceki dulu gitu teman-teman ya. Jadi subjek itu macamnya bisa macam-macam, bisa berbentuk kata benda, bisa juga dia dalam bentuk gerund. Nah, sudah diajarin kan sama Miss Ani mungkin atau Miss Agri ya gerund. Jadi gerund itu fungsinya sebagai kata benda ya, fungsinya dia sebagai kata benda. Nah, bentuknya dia copy gini. Nah, aturan pertama, dia sebagai subjek, as a subject. Gitu. For example, misalnya swimming is my favorite, is my hobby. For example, swimming is my hobby. Nah, kayak gitu. Nah, dia sebagai subjek. Oke, nah aturan pertama yang kita konteks ini. Berarti kan jawabannya di bargaining over, jadi tawar-menawar pada gitu ya, over itu over the price of goods and service is an art form gitu kan, paham ya? Oke, udah paham ya berarti ya. Nah itu aturan pertamanya. Nanti kalau aturan keduanya nanti di sini dia ada preposition atau kata depan. Preposition kan banyak, in, on,
at, above, and etc. ya. You bisa cek-cek lagi di dictionary atau mungkin di Google. Di Googling ada teman biasanya yang dalam bentuk tabel tuh, ambil yang bentuk tabel aja biar lebih mudah gitu ya. Nah itu nanti dia diikuti oleh gerund, nah dalam bentuk copying misalnya. Nah dia tapi sebagai objek ya di sini ya. I am interested in watching, misalnya watching movie for example gitu ya. Nah terus yang ketiga mungkin sudah diajarin Miss Ani juga yang pakai jembatan keledai. Keledai apa kedelai sih? Keledai ya, jembatan keledai. Udah belum ya? Nah ini, kalau udah ya ini, soalnya ini udah kita sepakati ya untuk memudahkan siswa-siswa gitu kan ya. Jadi yang ketiga kalau misalnya dia diikuti oleh kata kerja tertentu atau certain verb gitu. Mas Vilo cakep deh gitu ya. Nah ini untuk memudahkan siswa. Jadi kita gitu ya. Nah, di sini bisa mind, avoid gitu ya. Yang sering ini soalnya finish. Jadi kata-kata kata kerja tertentu yang dia boleh jarang gitu ya. Finish, love, kemudian admit gitu ya. Keep and postpone ya, postpone. Kemudian deny di sini ya. Continue, hate, continue. Nah, ini nanti dia diikuti oleh misalnya I love sleeping. Nah, for example. Nah, itu kan ada love kan? I love sleeping. Nah, itu kan dia diikuti oleh gerund. Nah, gerundnya dia sebagai objek gitu ya. Oke. Ya, kira-kira itu dulu deh ya, teman-teman yang sering aja dulu. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 22. Oke, 5 menit lagi ya. Nanti sisanya tak ini aja. Tak bagikan ininya aja. Kalau misalnya mungkin ada perbedaan ya, nanti bisa tanyakan ke pengajarnya masing-masing boleh. Nah, untuk nomor 22 itu konsepnya sama dengan si tadi, non modifier gitu teman-teman. Jadi number 20 itu kan bergaining di sini. Bergainingnya ini kan dia sebagai subjek ya kan. Nah, oke, verb aslinya kan di sini. Ya, berarti di sini dia membutuhkan adjective clause. Karena di sini pilihannya nih, understood, is understood, understood, ya kan? Berarti kan ini bisa dalam bentuk kata benda atau dia kata kerjakannya di sini kan. Nah, ya udah, berarti ada kemungkinan ada pengurangan klausa kayak gitu. Oke, coba kita ceki-ceki. Bergaining. Nah, bergaining itu kan kata benda, ya kan? Thing or good. Untuk menjelaskan kata benda kita menggunakan apa? Which, ya kan? Oke. Nah, ternyata di situ ada penanda lagi by. By ini kan diartikan oleh practitioners gitu kan. Practitioners. Oke deh, ya udah. Di sini berarti dalam bentuk pasif dia. Oke, which was understood. Gitu kan. Kalau dari strukturnya kayak gitu, tapi ternyata ketika dicek lagi dari konteksnya, itu masih belum tepat. Ada penambahan lagi. Nah, ya. Kalau diartikan kayak gini. Tawar-menawar seperti yang dipahami oleh practitioner gitu loh teman-teman. Seperti yang dipahami, berarti ada tambahan S di sini, gitu kan ya. Nah, tapi ternyata nggak ada pilihannya, berarti ada kemungkinan dia adalah di reduce lagi. Kita reduce hilang, tinggal yang S understood. Maka jawabannya adalah yang A. Begitu ya, paham ya? Oke. Ya, jadi kalau pasif itu cuma 4 aja yang bisa kalian kuasai berdasarkan pada tensesnya aja bro, sister. Ada present, kalau misalnya present atau past gitu ya. Nah kita pakainya to be, verb 3. To be nya ini kalau present is MR gitu kan ya, kalau past berarti was were. Kalau dia dalam bentuk continuous, baik itu dia present continuous atau past continuous, maka kita gunakan to be, karena continuous pakainya adalah being ya. Nah verb 3, kalau present berarti is MR, being verb 3, kalau past berarti was were, being verb 3 gitu. Kemudian yang perfect itu pakainya apa? Itu have, has. Kalau dia present, kalau dia past apa coy? Had. Supaya dia jadi pasif gimana? Tambahkan been. Don't forget to put verb 3. And the last is model. Model kalian sudah pelajari model theory di kelas 8. Karena banyak ya, nggak usah misalnya tulis ya, langsung aja ke strukturnya aja ya. Jadi model will, shall, can, may, must atau would, should, could, might, must. Nah, diikuti apa supaya jadi bentuk pasif di verb 3.
gitu. Udah gitu aja. Makanya kan ini tinggal dimasukin aja. Was ini kan to be verb 3. Gitu ya. Oke, semoga bisa dipahami. Langsung screenshot aja deh. Yang number 21 di screenshot dulu. Ya, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yang number 22. Ini perlu di ini ya. Oke deh, silakan di screenshot juga. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang number 22 di situ ya. Oke, paham ya? Untuk penggunaan non modifier ya, gampang kok, cuma di ini aja. Di reduce aja gitu, oke? Nah, terus yang number 23 ya, ini sudah di screenshot teman-teman, number 23. Oke, di sini ternyata ya, ini kan koma gitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Kemudian di sini dia ternyata, nah ini bukan koma deh ya, teman-teman, ini kayaknya ada salah ketik aja. Ini seharusnya full stop ini ya. Oke, ini seharusnya titik. Ya kan, bargaining, which as understood by the practitioners is definitely a method for establishing and solidifying one status in economic community. An item may have a variety of prices. Full stop, titik. Berarti di sini kita membutuhkan subject verb. Soalnya di sini in the eye of the merchant of the correct price for each of his customers, itu dia berarti kan sebagai objek. Nah, gitu. Ya sudah, kita hanya membutuhkan subject verbnya di situ, bro, sisters. Kalau tak cek, oh gimana Haris, baik. Oke, mohon maaf ya. It's okay, gak usah maaf, gak apa-apa bro. 21 ya. Saya yang maaf karena gak tahu ya. Oke, silakan brother kalau mau di screenshot bentar ya teman-teman ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Sudah ya? Oke, baik. Number 22 sudah ya bro? Ini sudah ya, 5, 4, 3, 2, 1. Yang ini. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya? Nanti sisanya saya kasih ini aja ya, kunci ya. Oke. Number 23. Ya udah, tinggal kita tentukan subject verbnya. Ini nggak ada verbnya. Cuma benda doang. Kalau ada ion-ion belakang, ini kata benda ya, bro, sisters. Ini juga ion-ion di belakang, kata benda. Ini juga kata benda. Dalam bentuk gerund, ya kan? Tapi nggak ada kata kerjanya. Nah, ini masuk subject verb. Berarti ini jawabannya ya. Ini kata benda dalam bentuk gerund, salah. Gitu ya. Nah, udah 23D. Oke, baik. Sudah? 5, 4, 3, 2, 1. Saya screenshot aja ya. Oke. Oke. Mas, habis ini ada yang pakai ya? Mbak Rani? Oh ya. Oke. 24 itu jawabannya A ya, teman-teman. Kalau ini cuma dilihat dari ini aja, dari konteks ya. Untuk yang nomor 24 ya. Oke, ini yang D. Yang D, sorry. Yang A. Nah, yang A. Unequally. Terus. Ya, jadi itu maksudnya kan untuk menawarkan gitu ya, to offer everyone the same price ya, untuk menawarkan harga yang sama kepada semua orang gitu ya, menghilangkan kesempatan untuk membantu pelanggan khusus saya dan juga kesempatan. Nah, dan hal yang sama juga gitu loh maksudnya ya, dan yang hal yang sama gitu. Makanya and equally. Jadi dilihat dari konteksnya aja. 24A, oke, screenshot 5 4 3 2 1 ya. Terus yang nomor 25, lanjut ya. Nah, di sini in Asia who do not smile gitu ya. Oke, berarti di sini dia membutuhkan subject verb. Karena di sini sudah ada conjunction. Conjunction di sini kan sudah ada subject verb. Berarti kan sini harusnya subject verb. Oke, kita cek. Nah, di sini nggak ada verbnya. Salah ya. Ini ada verbnya, ini salah. Ini harusnya letaknya di awal ya, dari sebut gitu ya. Ini yang bikin salah ini ya. Nah, oke. Terus kalau yang ini kebalik, seharusnya kan kebalik sih. Ini benar ya teman-teman, yang kebalik itu yang B. Karena those itu letaknya pasti di awal ya kan. Nah, untuk menunjukkan objek gitu kan, nalarnya kan ya. Kalau kita sering baca-baca ya, those are my books gitu kan ya. Untuk menunjukkan benda, tapi dia dalam jarak yang jauh gitu loh. Nah, jadi yang ini, those are few gitu. Kalau yang B ini kebalik ya teman-teman, karena view ini kan menunjukkan jumlah, ya nggak sih? Nah, ini kan pelajaran di kelas 8, jumlah kan ya. Kalau menunjukkan jumlah, ya dia di sini fungsinya harusnya di ini setelah verb gitu ya. Nah, those are gitu loh, those are few in Asia. Nah, beberapa jumlah di Asia gitu ya. Bisa ya nalarnya ya. Nah, itu. Oke.
Jadi lebih ke C, karena dosnya ini dia untuk menunjukkan benda, justru harusnya dia sebagai subjek di awal gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi ada a few, a little. Nah, itu. Ini untuk yang bisa dihitung, countable noun. Tak singkat CN ya. Kalau ini uncountable noun gitu. Oke, kalau ini dia cukup. Kalau ini sedikit banget, hampir habis, sedikit banget. Nah, ini juga sama. Gitu. Cukup ini sedikit. Itu ya. Oke, paham ya? Oke, baik. 25 di screenshot dulu, 5, 4, 3, 2, 1. Cantik, Vinka, Miss, untuk file soalnya dibagi nggak ya? Mas, dibagi nggak sih file soalnya? Soalnya sudah di-share. Oh, soalnya sudah ada di drive, cantik, Vinka. Tenang. Di screenshot ya, 25. Sudah jadi itu kok, cantik. Nanti dicek di drive. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah ya, nomor 26 langsung aja tak kasih ininya aja ya, teman-teman. Apa namanya, kunci aja ya. Kalau yang 26 itu A, asking about. Soalnya di sini ya, belum datang ya Mbak Rani? Oh belum, ya udah. Kalau masih belum datang tak lanjutin dulu. Ini ya, jadi di nomor berapa? Nah ini, there is ample time, gitu ya. Ini ada subjek sama verbnya. Nah, terus di sini nggak ada lagi conjunction, berarti di sini tidak boleh lagi ya double kata kerja. Nah, oke deh. Berarti kemungkinannya ya bisa ini, ya, bisa ini, bisa ini, bisa ini, gitu kan? Atau gini aja deh, mau saya gini. Kalau which ask about kan nggak bisa, teman-teman. Jadi ini maksudnya gini, ada cukup waktu menanyakan progres anak-anak mereka gitu loh, atau share some local gossip kan kayak gitu artinya nalarnya. Nah kalau which ask di sini nggak nyambung ya, yang menanyakan tentang, ya kan, ada cukup waktu yang menanyakan tentang, nggak nyambung karena ini ngomongin tawar menawar ya, sembari tawar menawar mereka ada waktu cukup untuk menanyakan gitu loh, jadi ini nggak masuk ya. Kalau ini yang bikin salah apa for, karena itu ngomongin tentang. Nah berarti antara ini sama ini. Nah bedanya tuh sama ini, kalau tuh di sini kan tadi tuh verb 1 ya, tapi ini lebih kepada masih ke emang tujuan tapi planning, masih seperti ngawang-ngawang, planning, plan, rencana, belum tentu itu bisa langsung terjadi. Misalnya saya punya rencana untuk study, to continue my study di luar negeri. Nah itu kan rencana dia tapi ada tujuannya gitu loh, tapi ini enggak, ini dia konteksnya adalah seolah-olah itu sedang berlangsung, sudah terjadi di situ, memang terjadi tawar menawar, makanya pakainya yang aas gitu ya, pakainya yang jarang ini. Jadi kalau jarang di situ dia maksudnya adalah kejadian itu tuh memang saat itu gitu loh, di dalam konteks tersebut gitu ya. Oke, tapi dia tidak secara langsung, tidak seperti present continuous gitu loh coy. Nah nanti bisa dipahami ya, nanti bisa ditelaah lagi ya grammarnya ya. Jadi lebih ke gampangannya itu sih kalau mau bedain. Kalau asking itu dia memang di dalam konteksnya terjadi aktivitas, kalau yang itu lebih kepada masih planning tapi ada tujuannya gitu. Paham ya? 26A di itu tandai ya, 5, 4, 3, 2, 1. Terus yang nomor 27 ya, ini adalah conjunction. Di sini most people sebagai subject, ini adalah verbnya. Berarti kan nggak boleh lagi double kata kerja di sini gitu. Tapi ini gampang sih karena cuma lihat ini aja, konteksnya aja. But most people akan mengakui that is not the real purpose. Yang mana itu tidak real purpose of beginning, lebih kepada konteks. Gitu ya. Jadi yang double subject verb ini double subject verb, ini juga, berarti yang ini, yang tuh ini datang. Oke, ya, pengajar biologi udah datang ya, ini ditandai di itu dulu, 27C, 5, 4, 3, 2, 1, udah ya, tinggal 3 nomor lagi ke 28, lanjut ya, 28 di sini, gampangannya karena di sini dia oleh ini ya, preposisi, tadi aturan jarang yang tadi catatan sebelumnya ya, oke. Preposisi berarti nanti diikuti oleh gerund atau verb in. Langsung aja sisters, brothers yang A. Resisting to do gitu. Untuk melakukan bisnis gitu ya. Oke, langsung di screenshot 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nomor 29 sama 30 lebih ke konteks, nanti dicek lagi ya. Nah, ini 29 itu jawabannya adalah yang I. Look like ya, seperti, nampaknya. Untuk yang nomor 30
Ditandain dulu ini 5, 4, 3, 2, 1. Next yang number 30 itu adalah yang E ya. And only encounters a smile for the bits of change gitu ya. Oke, ya bisa di screenshot. Ada yang ketinggalan screenshotannya? Kalau nggak ada, saya tutup dulu. Terima kasih teman-teman, sisters, berarti untuk hari ini. Semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau